Biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau nasihat dengan cara yang lebih menarik. Peribahasa termasuk ke dalam salah satu jenis sastra lisan, yaitu karya sastra yang disampaikan melalui mulut ke mulut. Peribahasa seringkali menggunakan bahasa kiasan dan metafora, sehingga tidak dapat dipahami secara harfiah, melainkan harus ditafsirkan berdasarkan konteks dan kebiasaan masyarakat. Adapun ciri-ciri peribahasa yaitu, yang pertama, tidak dapat dipahami secara harfiah. Yang kedua, mengandung nilai pendidikan atau nasihat. Yang ketiga, biasanya memiliki bentuk tetap. Dan yang keempat, tersusun dengan rapi. Aduh, aku pusing banget deh Dinda. Banyak banget tugas yang harus aku selesaikan. Belum lagi masalah tugas di rumah. Rasanya seluruh beban ada di pundakku. Wah, kelihatannya kamu benar-benar sukses ya Retno. Tapi ingat, ada udara, ada api. Semua masalah pasti ada jalan keluar. Ya sih, tapi terkadang aku nggak bisa menghadapi semuanya. Lagi belakangan ini kita banyak banget tugas kuliah untuk semester ini. Mungkin kamu perlu lebih fokus Retno. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Selesaikan masalah itu satu persatu, nggak perlu semuanya diselesaikan. Kalau langkah kecil yang kamu ambil, mungkin terasa lebih besar hasilnya. Tapi kadang aku merasa nggak ada habisnya Dinda. Masalah itu datang silih dan berganti. Justru itu Retno, setinggi-tingginya pohon pasti ada ranting yang patah. Jadi jangan takut jika masalah itu datang. Itu bagian dari kehidupan. Penting bagaimana cara kita menyikapinya. Benar juga sih Dinda. Kadang aku terlalu fokus sama hal-hal yang besar aja. Jadi lupa kalau menyelesaikan hal yang kecil itu ternyata juga penting. Betul, sambil menyelam minum air, kamu juga bisa menyelesaikan masalah itu satu persatu. Makasih banyak ya Dinda. Aku jadi merasa lebih ringan karena sudah bercerita itu. Sama-sama Retno, ingat berhati-hati ke hulu, berenang-renang ke tepian. Semua akan ada hasilnya jika kita tekun dan sabar. Dalam percakapan tersebut, terdapat beberapa peribahasa yang digunakan Dinda untuk menasihati Retno. Yang pertama, ada udara, ada api. Peribahasa ini mengandung arti bahwa setiap masalah memiliki solusinya. Artinya, tidak ada masalah yang tidak memiliki solusi jika kita berusaha mencari jalan keluar. Yang kedua, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Peribahasa ini mengandung arti bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu secara perlahan, namun secara terus-menerus, hasilnya akan besar dan masalah akan teratasi. Tiga, setinggi-tingginya pohon pasti ada ranting yang patah. Peribahasa ini memiliki arti bahwasanya dalam kehidupan, sekalipun kita berada dalam posisi ataupun jabatan yang lebih tinggi, pasti ada masalah ataupun kesulitan yang akan kita hadapi. Sebab masalah adalah bagian dari kehidupan. Empat, sambil menyelam minum air. Peribahasa ini mengandung arti melakukan dua hal sekaligus. Artinya, kamu bisa melakukan sesuatu ataupun masalah secara bersamaan. Lima, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi. Peribahasa ini mengandung arti bahwa setiap usaha yang dilakukan secara tekun dan sabar, meskipun awalnya sulit, pasti akhirnya akan menghasilkan hasil yang baik. Dari tadi saya lihat kamu kelihatan cemas. Ada apa ya Sinta? Aku baru saja dapat kabar buruk Bella. Sepertinya proyek yang aku kerjakan di kantor bisa gagal. Banyak lagi yang belum selesai. Tenang, Sinta, jangan terlalu cemas. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mungkin sekarang kamu merasa beban, tapi jika kamu ingin bekerja keras, sungguh-sungguh, sedikit demi sedikit hasilnya pasti akan terlihat. Iya sih, tapi waktu terus berjalan. Sementara aku belum membuat kemajuan yang cukup. Itulah Sinta bagai air di dalam kelas. Masalah itu kadang sering datang secara tiba-tiba dan sulit diprediksi. Tapi jangan biarkan sekarang itu mengalir. Hadapi masalah itu sampai tersebut, jangan buru-buru. Benar juga, aku jadi ingat bahwa setiap usaha pasti ada hasilnya. Mungkin aku harus lebih banyak sabar dan tetap fokus. Tepat, ingat juga bahwa jangan menuju rumah jika suatu cara itu tidak berhasil, maka cari solusi lain yang penting itu dulu. Aku akan coba lebih tenang dan tidak terburu-buru. Terima kasih ya Zebra, kamu selalu memberikan nasihat yang menyenangkan. Sama-sama Sinta, semoga semuanya menjadi lebih baik. Ingat juga, bersatu kita teguh, bersyarat kita runtuh. Selalu ada teman membantumu. Aku akan ingat itu. Terima kasih. Dalam percakapan tersebut, terdapat beberapa peribahasa. Yang pertama, bagai air di daun talas. Peribahasa ini menggambarkan sesuatu yang tidak dapat bertahan lama atau sesuatu yang tidak pasti. Biasanya, peribahasa ini menggambarkan suatu keadaan ataupun masalah yang datang secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi atau diatasi. Yang kedua, ada banyak
jalan menuju Roma. Peribahasa ini menunjukkan ada berbagai cara untuk mencapai suatu tujuan. Tidak ada satu cara yang pasti, tapi jika satu cara itu gagal, kita dapat mencoba cara lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Yang terakhir, bersatu kita teguh, bercerai kita bunuh. Peribahasa ini mengingatkan betapa pentingnya persatuan. Jika kita bersatu, kita akan menjadi kuat dan dapat mencapai tujuan bersama. Sebaliknya, jika kita berpisah atau bercerai, kita akan menjadi lemah dan mudah jatuh. Peribahasa ini mengingatkan kita untuk selalu bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Semua peribahasa ini mengandung pesan moral yang positif dan memberi motivasi untuk tetap berusaha, bekerja sama, dan bersabar dalam menghadapi masalah hidup. Peribahasa merupakan bagian penting dari kebudayaan bahasa, mengandung nilai-nilai kehidupan, kebijaksanaan, dan pengalaman yang diturunkan secara turun-temurun. Melalui peribahasa, kita diajarkan untuk lebih bijak dalam bertindak dan berbicara, serta memahami bahwa setiap kata yang diucapkan memiliki makna yang mendalam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mempelajari, melestarikan, dan menggunakan peribahasa dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat memperkaya wawasan berbahasa dan menjaga warisan budaya yang berharga. Semoga pemahaman tentang peribahasa ini dapat memberi manfaat dan membantu kita dalam berkomunikasi dengan lebih efektif dan penuh makna.